Indonesia bebas dan bersih dari narkoba. Ya, tadi sudah disinggung, nama saya Alphonse, saya seorang mantan pecandu. Seandainya waktu itu di gedung Subbaguna RW saya atau di kelurahan saya ada simposium atau seminar tentang narkoba dan HIV, mungkin saya tidak akan menjadi salah satu korban penyalahgunaan narkoba di bangsa kita Indonesia. Tapi tidak apa-apa. Saat ini saya mau memberitahukan bagaimana dampaknya pada narkoba yang saya alami. Saya terikat dengan narkoba cukup lama, 14 tahun. Awal waktu itu setelah ayah saya pensiun dari Riau kepada Kota Dumai, kami keluarga hijrah pindah ke Jakarta Timur. Dan saya seorang anak daerah yang polos, yang lugu, yang lucu, yang nggak tahu apa-apa, diperhadapkan dengan lingkungan yang notabene 90% adalah pecandu atau pengguna narkoba. Dan saya mau nggak mau, suka nggak suka, kalau mau gabung dengan komunitas mereka, saya harus ikuti gaya hidup mereka itu pakai narkoba. Akhirnya kelas SD saya sudah mengenal itu namanya rokok, lalu koplo, benzo, lalu ke ganja, dan tidak sampai di situ. Kelas 2 SMP ayah saya meninggal, kehidupan saya bukan semakin baik, tapi kehidupan saya semakin hancur. Dan akhirnya bisa dibayangkan seorang anak 2 SMP bisa beralih dari user atau pemakai ke dealer atau penjual. Dan biasanya saya menjualkan narkoba biasanya adalah di kampus-kampus yang ada di kota Jakarta. Salah satunya adalah Trisakti, Gunadarma, Pancasila, Madaya, dan lain sebagainya. Dan saya juga beralih mengkonsumsi kehelsin, kesabu, ekstasi, heroin, morfin, kokain, udah striklat, hasis, dan terakhir putau dengan menggunakan jarum suntik, multiplate, multidrug abuse. Dari tragis dan mengerikan yang terjadi bangsa kita Indonesia waktu zaman saya adalah yang memberikan saya putau dalam semangat baik-baik, SMP, SMA, dan ketua OSIS. Tetapi setelah di kuliah di salah satu PTS terbaik dan terutama di Jakarta Barat, dia hancur karena putau dan memberikan putau itu kepada saya. Dan yang mengerikan yang terjadi bangsa kita Indonesia waktu zaman saya adalah yang memberikan saya injection atau suntik adalah salah satu anak tokoh agama besar di bangsa ini. Bapak dakwah di mana-mana, punya pesantren di mana-mana. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya. Dan itulah Allah hidup saya curang-curang. Saya mulai hidup di jalanan, saya mulai mengenal dunia kriminalitas, sempat juga ditahan, sempat juga menjadi kabin operasi polisi yang ada di kota Jakarta. Dan akhirnya di satu fase, di satu titik saya mulai capek dan jenuh dengan kehidupan saya tidak jelas. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang ke rumah. Dan orang pertama yang di saat saya pulang, orang pertama yang saya cium dan saya peluk adalah bunda saya atau ibu saya. Dan di saat saya pulang, saya peluk ibu saya minta ampun di hadapan beliau, saya minta maaf, saya menangis di hadapan ibu saya, dan terjadilah pemulihan antara anak dengan orang tua, dan terjadilah pemulihan keluarga. Dan di saat pemulihan keluarga terjadi, saya langsung ditindaklanjuti untuk mengikuti salah satu program namanya treatment center atau recovery drug addict atau rumah pemulihan atau panti rehabilitasi di daerah Sentul Bogor. Memang benar di panti rehab saya pulih karena dimentori dengan mentor yang ada. Tetapi setelah saya keluar dari panti rehab tersebut, saya kembali street lagi, rehab lagi, makai lagi dan makai lagi. Akhirnya saya dipindahkan dari satu rehab ke rehab yang lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dari satu profesor ke profesor yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Makanya saya disebut anak sebuah satu pulau. Dan saya pulang ke Jakarta, baik ke komunitas, street lagi, rehab lagi, makai lagi dan makai lagi. Bukan satu hal mudah seorang drug addict, seorang junkie, seorang pecandu bisa melepaskan keterikatan itu saja. Harus dibutuhkan satu keputusan dan komitmen yang bulat untuk mengalami satu perubahan. Akhirnya saya harus meninggalkan kota Jakarta, meninggalkan komunitas saya dengan satu tujuan supaya saya bisa mengalami perubahan total. Akhirnya saya pindah ke kota Denpasar, Bali, ke Banyuwangi, kota Jember, kota Malang, Surabaya, kota Solo, dan kota terakhir yang saya singgahi adalah kota Semarang. Dampak pada narkoba adalah 5 kali saya dikeluarkan waktu SMP. Pendidikan sekuler saya di Fakultas Teknik juga gagal, padahal waktu itu sementara skripsi, tapi tetap gagal. Obsesi saya untuk menjadi pemain basket nasional juga gagal, padahal waktu itu sudah masuk timnas basket Indonesia, tapi dicoret karena posisi pecandu. Semuanya gara-gara narkoba. Dan dampak yang lain adalah sakit penyakit. Di saat saya sedang meeting dengan manajer saya,
tiba-tiba badan saya drop, wasting, berat badan turun drastis, berat badan saya waktu itu hanya 27 kg, kondisi lumpuh, koma selama 3 bulan di salah satu rumah sakit bernama Semarang. Suruh organ tubuh saya dipakai selang, nafas pun harus sulit pakai oksigen tabung. Dan saya sempat merasain sekali nafas gonceng, saya sempat merasain itu sakit banget, sakitnya itu di sini. Beneran sakit banget dalam dirinya. Kakak saya langsung suruh saya ke Semarang dan tidak percaya dengan diagnosa dokter, karena di rumah sakit tersebut saya didiagnosa hepatitis C, TBC paru-paru, liver, ginjal, semua stadium 4. Dan waktu itu kakak saya minta cek lab untuk dibawa ke Jakarta, karena kebetulan salah satu paman saya adalah ketua Ikatan Dokter Indonesia yang menangani penyakit berisiko yang berdinas di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Dan akhirnya tahun 2004 saya diunjuk ke RSPAD Gatot Subroto dan langsung dicek ELISA atau tes darah. Dan tahun 2004 dampak narkoba ini yang saya terima adalah saya didiagnosa HIV positif stadium 4, indikasi AIDS dengan CD4 antibody atau kekebalan tubuh hanya 5. CD4 atau antibody atau kekebalan tubuh masih normal, standarnya adalah 600 sampai 900, saya hanya 5. Makanya dokter dengan entengnya memvonis umur saya paling lama mentok hanya sebulan. Tetapi vonis dokter tidak terbukti. Bukti yang malam ini saya ada di Gedung Sumbaguna RW 3 untuk memberitahukan kepada semua orang, khususnya anak muda remaja yang ada di RW 3, untuk jangan pernah menyentuh apa itu namanya narkoba. Setuju? Dan di saat pemulihan kesehatan terjadi, pemulihan keluarga terjadi, saat ini saya alhamdulillah bisa menjadi salah satu role model di bangsa ini, khususnya Kota Jakarta, membuktikan para mantan pecandu, para orang dengan HIV masih bisa berprestasi, masih bisa berkarya untuk bangsa dan negara Indonesia. Tidak pernah saya pikirkan sebelumnya saya bisa berbicara di hadapan ratusan para dokter Jakarta. Saya juga bisa berbicara di para finalis Miss Indonesia dan Putri Indonesia. Saya juga bisa berbicara di mahasiswa-mahasiswi buka kota kampus anti narkoba Indonesia bersama BNN. Saya juga bisa berbicara di wadah sikit solidaritas istri kabinet Indonesia Bersatu yang waktu itu masih diketuai oleh Ibu Ani Yudhoyono, dan para pejabat negara mengatakan pada saya musibah yang membawa berkah. Itu artinya dengan kejadian yang saya alami, saya bisa loncat dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dari satu kampus ke kampus yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu media ke media yang lain, untuk memberitahukan kepada generasi muda Indonesia pada khususnya jangan sekali-sekali menyentuh apa itu namanya narkoba. Dan ini waktunya bukan lagi kita katakan say no to drugs, tapi ini waktunya kita katakan fight against drugs, perang terhadap narkoba, karena narkoba adalah musuh kita bersama. Dan sebagai penutup, saya memberitahukan satu filosofi tentang narkoba. Kenapa narkoba itu banyak dipakai oleh banyak orang, khususnya anak muda di bangsa kita Indonesia? Narkoba itu sama enaknya di saat kita dicium oleh ayah ibu kita. Narkoba itu sama enaknya di saat kita dipeluk oleh ayah ibu kita. Oleh sebab itu, pastikan setiap anak-anak kita yang depan ini, ada di rumah juga, meminta ciuman, pelukan, curhat atau sharing kepada orang yang dikenal, yaitu keluarga yang di dalam rumah, bukan orang yang di luar rumah. Karena keluarga adalah benteng utama untuk anak-anak jauh dari penyalahgunaan narkoba. Jauh virusnya, jauh penyakitnya, jangan lapangnya, hindari narkobanya, rangkul korbannya dengan senyuman. Tidak ada gading, tidak retak. Kalau ada salah